Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka D. Agus Karadim Hardika dengan NIM 22030200071 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Hindu Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai jurnal yang sudah saya review yang berjudulkan Analisis Tingkat Kematangan Smart City Kabupaten Lombok Utara menggunakan COVID 2019. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, adapun pembahasannya di sini, yang pertama yaitu judul artikel. Judul artikel yang saya review yaitu Analisis Tingkat Kematangan Smart City Kabupaten Lombok Utara menggunakan COVID 2019. Kemudian nama penulisnya yaitu Ari Panden Haster dan Kristoko Dwi Hartomo. Kemudian nama jurnal yang saya review yaitu Jurnal Media Informatika Budi Dharma. Tahun dan halaman jurnal yang saya review yaitu tahun 2022 dan halaman 1459 sampai 1467. Nah, kemudian reviewernya di sini yaitu saya sendiri, yaitu IKD Agus Karadim Hardika. Kemudian ada tujuan. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kota-kota yang ada di Indonesia seperti masalah kemiskinan, kemacetan, kesehatan, kriminalitas, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, berkurangnya sumber daya alam, polusi, pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa analisis tingkat kematangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara menggunakan COVID 2019 akan menghasilkan temuan yang signifikan terkait dengan penerapan teknologi informasi. Bahwa faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap standar keamanan informasi, manajemen risiko, dan efektivitas layanan teknologi informasi akan berkontribusi secara positif terhadap tingkat kematangan Smart City di daerah ini. Selain itu, hasil analisis akan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan visi Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan urgensi mewujudkan konsep Smart City sebagai langkah progresif dalam pembangunan wilayah. Pertimbangan akan kesinambungan perkembangan teknologi informasi dan dampak positifnya terhadap pelayanan publik mendasari pemilihan COVID 2019 sebagai kerangka kerja utama dalam menganalisis tingkat kematangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Kerangka kerja ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola teknologi informasi dengan memfokuskan perhatian pada kebutuhan terhadap standar keamanan informasi, manajemen risiko, dan efektivitas layanan teknologi informasi. Melibatkan elemen-elemen ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang logistik mengenai sejauh mana infrastruktur teknologi informasi telah diintegrasikan dalam mendukung inisiatif Smart City. Dengan menggabungkan perspektif lokal dan global, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang spesifik dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah terkait guna memajukan tingkat kematangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang selanjutnya ada yaitu kerangka penelitian. Penelitian ini mendasarkan analisis pada kerangka kerja COVID 2019 yang telah terbukti sebagai pedoman yang efektif dalam tata kelola teknologi informasi. Metodologi penelitian mencakup tahap penelitian, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi literatur jurnal, dan pengumpulan dokumen Smart City. Kemudian, yang terakhir ada pengolahan data, yaitu dokumen-dokumen studi literatur dan buku master plan Smart City yang diperoleh akan dianalisis untuk mengambil data yang sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian, data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel dan dijelaskan di bagian hasil penelitian. Proses pengolahan data terdiri dari analisis data, pemetaan COVID 2019, dan pemberian rekomendasi. Proses analisis data meliputi analisis keterkaitan RPJMD dan dimensi Smart City, serta analisis domain proses COVID 2019.
Kemudian selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam jurnal analisis tingkat kematangan Smart City Kabupaten Lombok Utara menggunakan COVID 2019, populasi yang diteliti adalah inisiatif Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah domain dan komponen COVID 2019 yang relevan dengan inisiatif Smart City. Kemudian ada metode pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kerangka kerja COVID 2019 untuk mengevaluasi kematangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel ini, peneliti dapat secara sistematis mengevaluasi kematangan Smart City berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam COVID 2019. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya ada isi dan pembahasan. Nah, pada bagian isi dan pembahasan, di sini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama introduksi. Artikel ini membahas konsep Smart City dan pentingnya teknologi informasi dalam pengembangannya. Konsep Smart City di Kabupaten Lombok Utara didasarkan pada 6 dimensi utama, yaitu governance, branding, ekonomi, hidup, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada metodologi. Penelitian ini menggunakan COVID 2019 untuk menganalisis kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mencapai tujuan menjadi kota pintar di era industri 4.0. COVID 2019 adalah kerangka kerja manajemen informasi yang digunakan untuk mengevaluasi proses dan kebijakan dalam organisasi. Kemudian yang berikutnya ada hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini juga membahas bagaimana pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengembangkan konsep Smart City untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan pentingnya teknologi informasi dalam pengembangan Smart City dan bagaimana pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mencoba menerapkan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tingkat kematangan Smart City yang tinggi, sesuai dengan standar internasional seperti COVID 2019. Kemudian yang berikutnya ada hasil. Hasil penelitian capability level terhadap dimensi Smart City dan domain proses menunjukkan bahwa terdapat 3 dimensi yang masih jauh dari target yang diharapkan, yaitu Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Environment. Serta terdapat 3 dimensi yang sudah mendekati dari target pencapaian, yaitu Smart Governance, Smart Living, dan Smart Society. Sementara, analisis terhadap 9 domain proses COVID 2019 menunjukkan terdapat 3 domain proses yang belum terkelola, yaitu APU 03, APU 12, dan DSS 04. 4 domain proses yang sudah terdefinisi dan berjalan dengan baik, yaitu APU 07, APU 12, APU 14, dan BAI 01. Serta 3 domain proses yang sudah terkelola dan telah mencapai target yang diharapkan, yaitu APU 07, APU 14, dan BAI 01. Nilai rata-rata GAP dari analisis dimensi Smart City dan domain proses COVID 2019 masing-masing 1,7 dan 1,3. Nah, yang berikutnya ada kesimpulan. Dimensi Smart City sudah hampir mencapai target yang diharapkan dengan beberapa hasil pengukuran yang menunjukkan hampir mencapai target. Sedangkan domain proses program belum terkelola dengan baik. Bahkan, program Smart City Lombok Utara belum memiliki beberapa persyaratan yang harus terpenuhi seperti SOP Smart City dan anggaran khusus terkait belanja infrastruktur TI sebagai sarana pendukung program Smart City. Diharapkan, kedepannya pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera mempersiapkan persyaratan yang belum terrealisasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada keunggulan dan kekurangan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan dari jurnal ini adalah penggunaan kerangka kerja COVID 2019 yang menjadi dasar dalam analisis kematangan Smart City.
Dengan menggunakan kerangka kerja ini, peneliti dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam pengembangan dan pengelolaan Smart City, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana meningkatkan kematangan Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Nah, kemudian yang berikutnya ada kekurangan. Kekurangan dalam analisis dimensi Smart City dan domain proses COVID 2019. Penelitian ini menganalisis tingkat kesiapan program Smart City berdasarkan tingkat kapabilitas COVID 2019 yang telah didefinisikan. Tetapi, ada potensi untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan mengkaji berbagai aspek lain yang mungkin mempengaruhi kesiapan Smart City. Kemudian, kekurangan yang berikutnya yaitu kekurangan penelitian regional. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Kabupaten Lombok Utara, sehingga ada potensi untuk melakukan penelitian yang lebih luas yang mencakup beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau bahkan bisa seluruh Indonesia. Kemudian ada komentar reviewer. Nah, di sini saya memberikan sedikit komentar, antara lain yang pertama, penelitian ini menggunakan metode analisis yang spesifik dan valid untuk mengukur tingkat kesiapan program Smart City di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini mencerminkan pendekatan penelitian yang rigorus dan berfokus pada aspek penting dari Smart City, yaitu tingkat kapabilitas dan 9 domain proses COVID 2019 yang telah didefinisikan. Kemudian yang kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara dimensi Smart City dan domain proses COVID 2019 dalam menganalisis tingkat kesiapan program Smart City. Penelitian ini menunjukkan bagaimana beberapa domain proses COVID 2019 telah diimplementasikan secara baik di Kabupaten Lombok Utara. Sementara, beberapa domain masih memiliki peluang untuk perbaikan. Kemudian yang berikutnya, penelitian ini menyoroti bagaimana pentingnya pengembangan konsep Smart City regional di Kabupaten Lombok Utara dan bagaimana konsep tersebut mencerminkan keberhasilan dan tantangan yang harus dihadapi. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Lombok Utara dapat meningkatkan tingkat kesiapan program Smart City melalui peningkatan integrasi antara dimensi Smart City dan domain proses COVID 2019. Nah, kemudian yang berikutnya ada penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam pengembangan dan pengelolaan Smart City. Penelitian ini menyoroti bagaimana kolaborasi dan transparansi dapat mempromosikan inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program Smart City. Kemudian yang terakhir ada penelitian ini menyoroti pentingnya pengujian dan pengembangan teknologi informasi dalam pengembangan dan pengelolaan Smart City. Penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat mendukung pengembangan dan pengelolaan Smart City di Kabupaten Lombok Utara, serta bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan tingkat kesiapan program Smart City. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk link jurnalnya nanti saya akan taruh di deskripsi video. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.